Shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kisah penemuan teleskop. Teman-teman, pasti kita semua suka melihat benda-benda yang ada di langit. Tentu kita dapat melihat bulan dan bintang saat di malam hari dengan mengandalkan mata kita. Namun, hal itu juga terbatas sebab jaraknya yang begitu jauh, sehingga kita tak mampu melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan alat yang bernama teleskop. Teleskop ialah sebuah alat bantu penglihatan optik untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit, seperti bulan dan bintang. Teleskop bisa menjalankan fungsi tersebut dikarenakan kemampuannya memperkuat cahaya dan memperbesar bayangan, sehingga sebuah benda-benda yang jauh bisa terlihat lebih dekat dan jelas. Teleskop juga sering disebut sebagai teropong. Teman-teman, berbicara soal teleskop, ada yang tahu siapa itu penemu teleskop? Yuk, mari kita bahas sama-sama. Hans Lippershey. Hans Lippershey adalah orang yang pertama kali menemukan teleskop. Ia merupakan keturunan campuran Jerman-Belanda. Ia dilahirkan pada tahun 1570 di Wesel, Jerman Barat. Teleskop pertama kali diciptakan dengan dua lensa di dalam tabung yang terbuat dari kayu. Teleskop pertama ini dibuat oleh Hans Lippershey pada tahun 1608 dan diberi nama The Dutch Perspective Glass. Teropong bintang yang diciptakan ini hanya mampu melakukan 3 kali pembesaran. Teleskop karya Lippershey sekaligus mengonfirmasi bahwa ia sebagai penemu teleskop pertama. Namun, penyempurnaannya dilakukan oleh Galileo Galilei. Galileo Galilei mengembangkan suatu alat yang lebih baik dari teleskop Lippershey. Lippershey diyakini sebagai orang pertama yang mendapat hak paten untuk desainnya serta digunakan secara umum sejak ratusan tahun lalu. Akan tetapi, pada kenyataannya, ia gagal menerima suatu hak paten untuk alat ciptaannya tersebut. Sementara pada tahun 1609, Galileo Galilei mengetahui Dutch Perspective Glasses, lalu ia merancang alat ciptaannya sendiri. Galileo Galilei kemudian memperlihatkan alat buatannya itu di Venetian Senate. Teleskop atau teropong adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat yang paling penting dalam pengamatan astronomi. Jenis teleskop biasanya optik yang dipakai untuk maksud bukan astronomis antara lain adalah transit, monokular, binokular, lensa kamera, atau keker. Teleskop memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Secara garis besar, teropong dibagi ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama ialah teropong bias, yaitu jenis teropong yang tersusun dari beberapa lensa. Dan jenis kedua merupakan teropong pantul, yaitu jenis teropong yang disusun dari beberapa cermin serta lensa. Untuk teropong bias, perangkat ini memiliki beberapa macam jenisnya seperti teropong bintang atau teropong astronomi, teropong bumi, teropong panggung, dan teropong prima atau binokuler. Khusus teropong bintang, alat ini digunakan untuk melihat benda-benda yang berada di luar angkasa, sementara teropong yang ditemukan oleh Galileo disebut dengan teropong panggung. Teropong panggung dikenal dengan sebutan teropong Belanda, di mana alat itu memberikan bayangan akhir yang tegak serta memperbesar objek. Teropong tersebut memanfaatkan 2 buah lensa, yaitu lensa positif yang berfungsi sebagai lensa objektif serta lensa negatif yang menjadi lensa okuler. Wah, luar biasa ya. Kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Seorang tokoh penemu teleskop
Teleskop yang biasanya digunakan sebagai alat untuk melihat dan mengamati benda yang jauh, terutama benda langit, seperti bulan dan bintang di malam hari dengan tampak lebih jelas. Namun teman-teman, kita juga harus tahu ada kerja keras, usaha jatuh bangun di balik proses penemuan teleskop, di mana ia gagal menerima suatu hak paten untuk alat ciptanya tersebut. Padahal Lee Persay diyakini sebagai orang pertama yang mendapat hak paten untuk desainnya serta digunakan secara umum sejak ratusan tahun lalu. Di dalam Mazmur 37 ayat 23-24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang pernah gagal. Bahkan semua orang yang berhasil sekarang ini pernah gagal pada suatu waktu di masa lalu. Justru kegagalan dan kesalahan dapat menjadi jembatan, bukan menjadi penghalang bagi kehidupan yang lebih baik jika kita dapat mengambil pelajaran darinya. Teman-teman, kita sebagai anak muda juga harus bisa menyikapi setiap proses dan kegagalan dengan sikap yang bijak. Semangat dan bangkit dari keterpurukan, dan yang terpenting, percaya dan berserah kepada Tuhan. Sebab dialah yang berkuasa atas hidup kita, yang menentukan setiap langkah kehidupan kita. Dan bahkan saat kita terjatuh, tangan Tuhan akan selalu menopang dan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.